Terus dia orangnya sebenarnya cukup pemberani, malah kalau ada something itu malah dia harus ladenin. Tapi di sini dia kayaknya agak experience-nya takut deh nih karena dan aku ngerasain kayaknya ini tuh bener-bener kalau dia melek buka mata bisa Mungkin ngeliat, kelihatan. iya karena kan mungkin pas lihat gitu kan bayangannya doang. Tunggu deh, dari kalimat dia aja tuh, jadi dia menggambarkan diri dia tanpa dia sebenarnya sadari. Hai gengs, balik lagi di Bekantan Kreatif, podcast Bekantan ya. Iya, oke. Jadi hari ini kita mau ngomongin apa nih, Maria? Aduh, kita nih bakalan dengerin cerita-cerita dari sahabat-sahabat kita nih yang gengs yang sudah kirimin cerita ya. Kita bakal dengerin cerita horornya, Kak. Oh, Oh, jadi ini temanya horor ya. iya. Kita Oke. sekarang lagi kayak mau cerita-cerita horor, pasti teman-teman di rumah pasti seneng kan lihat dengar-dengar cerita horor ya kan. Nah, sekarang nih kita langsung aja kali ya dengerin Boleh, biar dengerin nggak kelamaan. Oh, em, tunggu dulu. Sebelumnya kalau emang suka cerita horor boleh komen di bawah. Nanti kita bakalan bawain cerita-cerita cerita atau lucu. konten-konten horor Atau enggak lainnya. boleh juga nih buat penonton DM kita di Bekantan Kreatif Ya, untuk cerita-ceritanya nanti bakal kita bacain lagi di betul, episode betul. selanjutnya. Nah sekarang kita udah punya berapa? 3 ya, kalau Ya, nggak salah ya ada 3. 3 VN. Nah, kita Oke. bakal dengerin nih the VN yang pertama. Nah, yang pertama ini nih dari backgroundnya dia udah kuliah sih sekarang, tapi ini Oke. cerita SMA-nya dia dulu tentang kegiatan Oh. dia di SMA, di sekolah SMA-nya dia di Jakarta Selatan. Waduh, coba nih anak Jakarta Selatan nih yang udah horor-horor nih Aduh, tahu gak sih berkumpul. ya sekolah ini pasti karena Waduh. cukup ternama sekolah ini. Coba inisialnya dong. Inisialnya Angka, bukan negeri. enggak swasta. Oh swasta. Homogen. Homogen Al Azhar, bukan. eh, Depannya T. Oke. Oke. Apa tunas bangsa? Nggak tahu. Aduh, duh, apa Oke, ya? oke, kita umpetin di situ ya. Ya, terus dia orangnya sebenarnya cukup pemberani, malah kalau ada something itu malah dia harus Oh, ladenin. nyamperin. Wah. Tapi di sini dia kayaknya agak experience-nya takut deh nih kan. Oke. Jadi sampai benar-benar kayaknya kena banget ya. Makanya Oh. penasaran gak sih? Oke, oke. Ya, Coba kita kita tonton kita aja dengerin ya. ya. Kita dengerin ya. Betul. Halo, jadi hari ini aku mau bawain cerita pengalaman horor aku yang aku alamin sendiri waktu aku SMA. Jadi SMA aku ini terletak di Jakarta Selatan dan sekolahnya ini homogen. Jadi pengalaman horor aku itu kejadian waktu aku kelas 11 dan itu kejadiannya pas ISEA pertama. Jadi ini aku lagi ngerjain tugas kan sendiri di kelas, nggak ada siapa-siapa, anak-anak lagi pada makan di luar, di koridor sama di kantin gitu. Nah aku di kelas lagi ngerjain tugas, lagi asik-asiknya ngerjain, tiba-tiba ada loker yang kebalik. By the way, ya, ini kan kayak istirahat dan dia emang berani kan itu tadi yang sendiri di kelas. Dan itu lemari besi gitu loh, Kak. Jadi di kayak kelasnya tuh ada lokernya sekaligus gitu. iya, dan Oh. itu loker besi dan itu kuat banget kan. Kayak nggak mungkin gitu loh. Dibuka. Angin pun kayak Dorongnya pasti nggak susah banget. nggak make sense banget. Oke. Oke, kita lanjut ya. Oke. Aku cek ke belakang, itu nggak ada siapa-siapa, bener-bener nggak ada orang, dan itu kebanting sendiri. Gue nge-freeze dong, terus habis itu gue tiba-tiba merinding, terus gue keluar kelas. Gue kayak sok-sok aja keluar kelas kayak pengen kencing gitu kan, padahal gue ketakutan dan temen gue nggak ada yang tahu kalau gue ketakutan. Pas gue inget-inget lagi, itu locker tuh nggak mungkin kalau misalnya angin dari AC yang yang ngebanting gitu. Soalnya itu tuh pintu locker tuh kayak kalau kita buka sama kita tutup itu kayak ngelawan, kalau misalnya kita tutup itu ngelawan arah angin dari AC. Jadi itu nggak mungkin banget dari AC. Dan terus gue dapet cerita dari pak satpam sekolahan gue kalau ternyata emang koridor situ tuh
suka aneh gitu. Aduh, ini lanjut ke koridor ya. Dan Ada lagi ya, ada lagi cerita ya. sekolah tuh emang selalu nyeremin sih, gengs. Bener-bener. Dan ini dan sekolahnya itu udah lumayan agak lama sih Kak. Tapi ini udah bangunan baru, iya tetap aja ya penunggu situ kan tetap Betul. ngikut ya. Oh jadi dia direnovasi? Iya, Bukan? sempat Oh. renovasi dan yang angkatan aku ini udah baru. Oh, oke. Gitu. Dan emang kejadiannya banyak banget sebenarnya. Nah, kalau yang buat penasaran nih, sekolah apa sih, bisa tebak nggak sih kira-kira Oke, penonton? coba komen di bawah ya. Coba Komen di- tebak, nanti ya. yang benar kita kasih tahu. Oh iya benar. Dan kepo nggak sih cerita-cerita horor? Sebenarnya banyak banget dari sekolah aku itu. Pastinya. Banyak banget dan itu parah banget sih, kayak bener-bener nyeremin banget. Lanjut. Lanjut. Jadi kan sebelah kelas gue itu bener-bener langsung tangga kan. Nah jadi di koridor tangga itu lampunya tuh sering diganti sama pihak sekolah, jadi lampu baru gitu, tapi bener-bener lampunya tuh nggak mau nyala kalau malam. Jadi di daerah sana tuh emang gelap gitu. Jadi setelah lampunya diganti tuh pasti selalu rusak, nggak mau nyala kayak gitu. Mungkin sih ini kan bener-bener sebelahan banget kan persis. Mungkin penghuni dari situ sih yang kayak jahilin gue gitu. Sekian cerita horor aku. Terima kasih. Terima Wow, kasih. Gila, merinding banget sih ya di yang bagian koridor itu emang gak nyala-nyala emang ya. Oh. Dan itu tuh benar-benar kalau kita pulang sekolah ya, tetap masih ada ekskul kan ya berjalan dan itu sampai malam banget dan itu selalu koridor itu gelap. Dan orang nggak berani ganti baju di koridor lantai itu. Oh, enggak, emang di koridor itu tuh selalu ada polanya nggak sih? Biasanya kan setan tuh kayak misalnya ya, dia mati lampu misalnya kayak gitu, ntar mati nyala. Kadang-kadang ada orang metap bilang kayak, oh itu lagi dimainin tuh sama setan, gitu-gitu nggak sih sebenarnya? Benar. Dan itu tuh nggak pernah nyala Kak. Itu tuh benar-benar ya Padahal udah udah gelap. diganti. Udah. Dan itu tuh security pun ya udah sering banget deh makanan dia tiap jaga kali ya. Kayak udah kayak ya udah biasa. Dan kebetulan ya aku ikut ekskul waktu di kelas 10 itu sampai malam banget latihan. Nggak ada yang berani ganti baju di situ, koridor situ. Tapi ada hal ekstrim brutal nggak sih dari kejadian yang mungkin kesurupan atau mungkin kehilangan barang? Oke, kalau kesurupan waktu gedung lama sih iya banyak. Kakak sih. Jadi sebelum direnovasi sebenarnya kejadian itu lebih ekstrim. Benar. Oh oke. Iya. Terus pas diperbarui udah lebih membaik. Lebih membaik tapi tetap aja ya suasananya tuh masih ada sih Kak. Tetap ada ya. Benar. Oh, wah oke. Ternyata setannya minta renovasi kamar. Iya Oke. benar. terus tadi jadi ceritanya itu di sekolah, di koridor dan Di di kelas. kelasnya. Jadi Iya. mungkin karena berdekatan gitu ya. Digangguin sih Kak. Maksudnya emang banyak banget kalau misalkan kita udah jamnya pulang, yuk pulang lah, jangan nongkrong di sekolah. Mungkin hantunya suruh pergi lah Loh, tapi lu. kan jam istirahat. Tadi kan lagi jam istirahat gak sih? Yang sebelumnya ya, yang pertama. Oh iya, jam-jam istirahat. Ya maksudnya kan jam istirahat kan pada keluar kan. Dia Iya. coba sendiri. Emang tapi anak ini pemberani banget sih dia sebenarnya. Tapi dia takut akhirannya. Tapi dia Gimana tuh? Iya dia akhirnya kan dia kan tadi ke toilet akhirnya pura-pura Iya, berani iya. kan. Padahal acting kayak gue nggak apa-apa nih, gue nggak baik-baik apa-apa. aja. Sebenarnya takut kan dia. Duh. Duh merinding. Jadi soalnya kebayangin lagi sih aku di kelas itu kayak iya benar sih vibe-nya kalau udah makanya kalau udah pada istirahat pada keluar semua sih. Dia digangguin karena dia sendirian kan. Nah itu juga tuh yang jadi salah satu apa ya? Jadi stigma gitu loh. Ketika manusia lagi sendirian, setan tuh jauh lebih berani katanya. Katanya ya, tapi kan nggak tahu gitu. Lebih berani menunjukkan diri, mengisengin manusia. Benar. Karena gitu. energi kita jadi lebih kecil dan kuatan dia Kak, setahu aku. Jadi makanya kita gampang banget merasakan. Ih, serem banget ya. Iya. Jangan sendirian kalau gitu. Agak merinding ya. Langsung nih. Oke, tadi itu cerita pertama ya. Cerita pertama nih, udah bikin serem gak sih kalian nih? Aduh. Lumayan lah ya. Ya, lumayan lah ya. Tadi sekolah masih locker, masih koridor, itu sekolahan. Jadi masih belum gitu Gitu ya. bener. Nah,
tadi yang kedua yang pertama, Iya, kan? tadi yang pertama udah kita ke sekolah nih, Betul. Jakarta Selatan. Betul. Terus sekarang yang kedua kita jalan-jalan ke Gading Serpong. Oke, jadi kita menuju ke Jakarta Sanan dikit Iya. ya. Apa sih dia bilangnya? Jakarta BSD daerah Bintaro. Tangerang berarti. Iya, Tangerang. Oke, Setan juga punya wilayah guys. Iya, Itu. ini kita jalan-jalan dulu nih ke Gading Serpong. Kalau tadi sekolah, ini sekarang apa? Sama juga sekolah atau? Sekarang kita bahasnya tentang cerita anak kos. Oke, cerita anak kosan ya. Dan ini pengalamannya dia di kosan. Dia ngekos sendiri ya di Oke. itu kamar itu. Dan ini kalau kalian tahu yang bagi yang wilayah Gading Serpong ya, ya itu dia perumahan yang isinya kosan semua pokoknya. Udah Oke. terkenal banget. Ini enggak, ini campur kosannya atau enggak sebenarnya? Dia cewek semua. Oke. Tapi jadi ada emang yang kosan cowok, wanita. ada yang cowok juga sih, tapi dia rumahnya beda. Oh, jadi Jadi- kayak asrama kosan gitu? Iya, dia perumahan tapi isinya kosan semua. Oke, perumahannya tua juga kah atau? Enggak sih ya, baru ya Oh, karena malah terhitung baru. terhitung baru, tapi kan itu sebelumnya juga tanah-tanah kosong kan. Oke. Itu emang serem banget sih kalau Sebelumnya apa? Tanah kosongnya azin kayak hutan atau apa, kamu nggak tahu ya? sawah kayaknya sih ya, kayak Oke. gitu deh. Bisa dibilang jin pembuangan anak Wow, ya oke. tempatnya. Coba kita dengerin ya guys, seserem apa sih cerita kosannya dari yang satu ini? Coba. Oke, kita mulai ya. Gue salah satu mahasiswa di kampus yang ada di Gading Serpong, dan gue sempat ngekos di kawasan Gading Serpong, Tangerang juga. Jadi gue mau cerita, kosan gue ini memang beberapa kali pernah mengalami kejadian horor, khususnya di lantai 3 sama lantai 4. Nah, kebetulan kamar gue ada di lantai 3. Singkat cerita, ada temen gue main di kosan dan berencana untuk nginep. Tapi dia tuh keluar dulu karena emang mau nongkrong di kosan temennya, sedangkan gue ngerjain tugas. Karena gue udah capek dan ngantuk, makanya gue langsung lanjut tidur. Gue lupa tepatnya jam berapa, tapi kayaknya sih sekitar jam 11 atau jam 12-an. Ketika gue udah setengah tidur, gue merasa ada yang ngetok pintu kosan. Aduh. Tuh kan, bener kan? Makanya jangan suka begadang kali ya ngerjain. Bener-bener. Tadi sebenarnya kita baru aja ngobrolin kan soal kalau kita tuh setengah tidur, somehow tuh kita kayak discovering something yang unusual gitu loh. Jadi kayak semi-semi Denger apa sih ini iya gitu. kayak soulnya tuh kemana gitu, tapi kayak masih ada di situ tapi nggak di situ ya, kayak gitu-gitulah. Iya. Ada teori kayak gitu. Bener Oke, banget. penasaran, lanjut. Lanjut. Karena gue ngantuk, ya gue biarin aja. Tapi kayak ada suara ketokan lagi, akhirnya gue lihat lewat celah pintu bagian bawah. Paham sih, celah pintu bagian bawah itu pasti kelihatan banget. Bayangan ya, gak bayangan sih? gitu, Bener, jalan. sinar lampu kan bayangan. Iya, I bener see. banget. Aduh, cukup merinding ya. Jadi kan kalau misalnya di pintu itu kan biasanya ada bayangan tuh di celah-celah bagian bawah. Kalau memang ada Enggak. orang, ya kan ada bayangannya. Tapi kali ini nggak ada. Karena gue udah ngantuk berat, jadi gue udah bodo amat, makanya gue lanjut tidur. Terus gak lama kemudian gue merasa ada yang masuk ke kamar. Dia ambil sesuatu di meja di sebelah kasur gue berarti. Bayangannya ini hitam. Terus dia keluar lagi. Gue pikir temen gue ini udah balik, tapi dia mau ngambil barang yang ketinggalan. Setelah kayak udah rada-rada subuh gitu, gue lihat temen gue masuk ke kamar. Terus gue kayak, oh baru balik. Gue pikir karena tadi dia sempat ambil barang di meja itu, gue pikir dia tuh sempat ngerokok di bawah atau ada barang yang ketinggalan di mobilnya. Berarti dia ini sempat masuk dong ya ke kamarnya. Jadi dia tuh kayak berubah wujud gitu jadi temennya. Iya, bisa jadi. Tapi kayaknya dia tuh udah ngerasa dia udah masuk kamar dong si bayangan ini. Aduh, gila.
Nah siangnya ini gue tanya, pas udah bangun gitu, gue tanya kan, lu ngapain semalam ngambil barang di meja, kunci mobil atau korek? Terus dia bilang, semalam tuh jam berapa ya, kayaknya gue baru balik subuh deh Ge, dan sebelumnya gue belum ada ke kosan lu lagi. Nah jadi gue nggak tahu sampai sekarang siapa bayangan hitam itu dan siapa yang ngetok-ngetok kamar kosan gue. Merinding banget. Jadi Dia tunggu deh, bener-bener. jadi dia berubah wujud. Jadi dia berubah wujud gitu gak sih? Terus ke dalam kamarnya si cewek itu. Bener banget bisa jadi. Ngambil Dan barang. itu dan berarti dia deket dong sama tempat tidurnya Iya, itu dong. heeh. Oh my Bayangannya god. aja serem banget kan. Berarti Iya. kayak wah ini kebayang sih. Kebayang Lumayan buat orang-orang yang pada ngekos di daerah Gading Aduh. Serpong ya, tolong ya. Berhati-hati ya tolong. Nah, itu dia. Dan aku ngerasain kayaknya ini tuh bener-bener kalau dia melek buka mata bisa mungkin kelihatan. ngeliat. Iya, karena kan mungkin pas lihat gitu kan bayangannya doang. Iya bener. Karena soalnya lagi-lagi deh, gue tuh setuju banget sama orang yang setengah tidur tuh bisa mungkin either dia bisa ngelihat, ngerasa atau dia bisa ngelihat lah gitu. Iya sih bener Itu banget. yang paling serem Dan tengah sih. malam ya. Betul. Jadi bagi para anak-anak yang begadang berhati-hati mungkin ya. Sebenarnya nggak ada salahnya ya buat begadang. Cuman mungkin lokasinya itu dipikirin lagi di mana kalian mau begadang. Rame-rame kali ya. Betul. Tawuran kali dong rame-rame. Tadi kosan, tadi pertama sekolah, kedua kosan, ketiga Aduh ada ini apa nih? ternyata nggak kerasa ya udah VN terakhir nih. Oh jadi ketiga nih Ini ya, yang terakhir terakhir nih ya. Nah yang terakhir ini ada seorang cewek juga. Oke. Seorang cewek ini udah kerja kebetulan. Oke. Dan kita balik lagi ke Jakarta sekarang. Oke, kembali ke Jakarta, Jakarta. dia kerja di Jakarta. Nah dia sampai kesurupan abis kerjanya. Oke. Menarik ya. Oke. Tapi kita dengerin aja kali ya kak. Oh, boleh. Langsung ya. Sampai gugup gue nih sampai kesurupan. Sampai kesurupan loh ini. Oke. Halo, jadi gue pengen cerita tentang pengalaman horor yang gue alamin. Kejadiannya 1 tahun lalu di tempat kerja gue. Tempat kerja gue tuh di Antasari. Terus ceritanya tuh gini. Jadi jam 12 siang kan gue nyampe tempat kerja gue. Nah jam 2 siang gue dapat kabar dari pacar gue kalau omnya itu meninggal. Terus gue izin sama manajer gue buat ngelawat ke sana. Nah terus gue ngelawat tuh sampai jam 6 lah, jam abis maghrib pokoknya gue udah sampai di tempat kerja gue lagi. Pas gue nyampe di tempat kerja gue, Berarti dia ngelayat dulu Siangnya dan ya, siangnya. siangnya. Dan habis itu dia langsung balik kerja lagi. Betul. Oke, kita lanjut ya. jam 7-an tuh gue ngerasa aneh gitu kan, kayak gue pusing, terus belakang punggung gue tuh kayak berat gitu, cuman gue nggak hirauin karena mungkin itu capek kan. Nah terus oh ya pas nyampe sini tuh gue nggak mandi, nggak ganti baju, dan nggak wudhu juga. Nah di situ gue posisinya lagi menstruasi. Nah ini juga teori ya, Ya benar gak sih? bener. Kalau orang lagi mens itu kayak menjadi satu inceran, ya Iya, nggak sih? karena baunya juga sih kak, kayak nggak dipungkiri udah bau darah. Iya. Terus habis itu, iya emang kita di posisi kalau bagi cewek-cewek ya mungkin ya, menstruasi tuh capek banget, kayak jadi lemas, jadi gampang banget untuk ke distract dan kayak bengong lah atau kita Iya, ngerasa capek gimana. Iya, apalagi pun izin ya, karena kan dari kantor, terus dia pulang lagi, dia ngelayat, Iya. terus dia balik lagi ke kantor. Dan tanpa mandi ya, Nah. dan bersih diri. Betul, dia bisa ngerasain lah ya satu Percaya harinya nggak tuh percaya capek. sih, emang kalau habis dari kuburan kayaknya harus deh kayak Lumayan, bersih ya. Kalau nggak salah sih emang either way itu lesnya paling nggak minimal gitu, cuci muka, ya. cuci tangan, itu Iya. perlu banget ya. Iya. Terus. Kita lanjutin ya. Lanjut ke cerita ya. Jadi jam 7-an tuh gue mulai ngerasa aneh, kayak gue lagi di depan meja kasir, terus ada yang ngegaruk-garuk triplek gitu kan. Pertama garukannya tuh kayak nggak terlalu kenceng, terus gue sambil main handphone kayak nggak hirauin banget deh pokoknya. Terus pas kedua kali garukan gue masih kayak lirik kayak ya udahlah udah biasa gitu. Nah terus pas ketiga kalinya Udah
biasa ya. Jadi Jadi kantornya juga serem Iya, ya. mungkin ngerasanya mungkin orang ngebangun lagi kali ya. Nggak tahu ya. Nggak mungkin- tahu. Tapi garukan tuh something yang Kayak nggak. gini loh. Iya suara, nggak aduh. sangat Ngilu nggak asing, sangat asing ya Ngilu gitu. nggak sih? Iya, Kalau dan mungkin triplek dipaku itu normal nggak sih? Kayak dok dok, dok dok. itu masih kedengeran ya. Tapi kalau yang garuk-garuk itu oke. Oke, agak aneh. Iya. banget. Dan gue lari ke gudang, jadi gue di situ lagi berdua doang sama teman gue jaga. Nah terus gue ke gudang, gue bilang sama teman gue kalau gue tuh takut banget karena ada yang garuk-garuk gitu. Nah terus kata teman gue, ya udah lu ke depan aja, ngobrol sama security gitu. Oh ya udah. Terus pas gue pengen ke depan, gue di depan pintu gudang tuh gue nangis katanya. Oh my god, jadi temannya ini nyuruh dia untuk ke depan, udah jangan di dalam sini, untuk keluar aja gitu. Oh posisinya dia juga lagi sendirian kali ya? Tapi dia akhirnya lari ke gudang yang ada temennya. Aduh kok gue takut ya jaga di depan sendiri. Dan akhirnya temennya udah lu keluar aja, ngobrol aja sama security gitu mungkin ya. Dan ini nih nyata Gue nangis, terus gue bilang gue takut banget, dan di situ gue langsung pingsan. oke, dia bilang takut Wah. banget, terus habis itu nangis. Tunggu deh, dari kalimat dia aja tuh, jadi dia menggambarkan diri dia tanpa dia sebenarnya sadari. Benar. Katanya gue tuh nangis, terus gue ketakutan. Oh ya, benar. Dia tuh kayak dia baru habis itu diceritain kali ya sama temannya. Berarti dia nggak sadar, oh kesurupan. Iya, dia nggak sadar. Setelah sadar gue diceritain sama teman gue kalau gue tuh kesurupan. Nah terus ada kayak ustadz gitu dateng, gue tuh kesurupan yang kayak Sampai manggil Gila. ustadz. Oh my god. teriak-teriak, terus kayak bilang katanya mau bawa gue pergi. Terus gue pengen lari ke jalanan, pengen nabrakin diri katanya kalau nggak salah ya. Pokoknya gue diceritain sama teman gue yang diceritain sama si ustadz itu. Nah terus jadi si ustadz tuh bilang kalau gue itu kesurupan sama penunggu yang ada di tempat kerja gue. Nah si penunggu yang ada di tempat kerja gue ini masuk ke diri gue karena dia mau nyelamatin gue dari penunggu yang ada di rumah om pacar gue. Jadi gue pas di rumah Oh my god. Jadi dia kayak ngasih tahu ya si Berarti baik ya penunggu sebenarnya. ini. Iya benar. Jadi tunggu, jadi ada 2 penunggu. Iya nggak? Iya, yang ikut sama dia. Yang satu yang ikut dari omnya, yang satu yang ada di kantor. Iya benar. Asik. Tapi yang baik ini yang di kantor. Ya. Makanya dia masuk ya ke dalam tubuhnya dia itu. Dan nyelamatin dia ya, gitu. Iya benar. Oke. Terus next. rumahnya om pacar gue itu emang gue tuh bengong gitu kan, dan ada satu makhluk halus cewek dia tuh suka sama gue dan dia pengen ngajak gue, dia ngikut ke gue tuh sampai tempat kerja gue, dan di tempat kerja gue ada penunggunya dan baik kayak mau nyelamatin gue gitu. Nah katanya tuh hantu yang ada di rumah om gue sama yang penunggu yang ada di sini berantem di badan gue katanya. Mereka tuh kayak ngerebutin gitu. Terus yang ada di tempat kerja tuh gue tuh berusaha buat ngelawan si hantu itu. Akhirnya udah pergi kan, si hantu itu kayak pergi, terus penunggunya juga balik lagi ke tempat kerja gue. Dan dari situ gue yang kayak udah mulai deg-degan kalau kerja. Tapi ya biasa sih karena gue kan Jadi takut ya. Jadi udah tahu penunggunya Karena emang ada penunggu di situ. Cuman baik, Cuman ya kan? baik. Cuman baik. Berarti ngeri juga ya kak. Berarti kayak emang kita bisa juga sih sadar atau nggak sadar ya bisa aja kita diikutin kayak gitu. Dan emang ada sisi sama aja kayak manusia, ada yang baik dan ada yang buruknya. Betul. dia suka bisa ngerasa ya kalau misalnya ada hantu atau apa. Karena di diri gue juga kan ada yang nemenin, cuman gak ganggu sih, emang dia cuma nemenin doang. Dan kata si ustadz gue ini orang yang disukain sama hantu-hantu, apalagi hantu-hantu cewek, katanya suka karena gue tuh periang, terus suka nggak pernah nangis, kayak jarang sedih. Kalau sedih tuh paling kayak ngehibur diri sendiri, terus baik katanya gitu, makanya pada suka, pada nempel gitu aja sih cerita gue yang menurut gue horor banget karena gue kesurupan dan mereka berantem di badan gue. Oke, terima kasih.
sampai berantem Gila, ya di satu rumah. badan dibarengin sama 2 setan. Kita ngomong Dua setan, makhluk. makhluk gaib aja, nggak ngomong setan ya kan. Berarti itu ya, berarti kalau yang gue bisa tangkep itu berarti setan tuh, gue jangan ngomong setan deh, Makhluk halus, gaib, iya. makhluk halus. Iya. Itu nggak melulu ada di gedung-gedung tua, Bener. ada di tempat-tempat yang memang kayak kelihatan Aduh. pasti angker nih. Ya nggak Ternyata pernah kepake bener. mungkin kan, tapi kayak Padahal di tempat kita yang setiap hari kita kita- duduk bareng, Bener. kita ngobrol bareng, ternyata juga ada. dan biasa aja yang tempat rame kayak mall aja yang setiap hari mungkin ada pengunjungnya, Betul. siapa tahu ya itu Betul. benar-benar malah Mungkin serem. dia jadi display mall. Kita nggak ada yang tahu deh Iya tuh. benar banget. Gitu. Dan ini udah jadi penutup ya dari podcast kita nih, Betul. cerita akhirnya aduh sedih banget nih, nggak kerasa juga. Betul. Dan aku tuh pengen banget nih buat ngajak penonton semua di rumah untuk DM di Bekantan Kreatif. Betul. Untuk kalian punya cerita-cerita, Betul. cerita-cerita horornya bakal Iya. dibacain lagi sama Betul. kita. Pokoknya langsung kirim aja ke @bekantankreatif Kreatif. ya. Nanti kita bisa ceritain cerita-cerita menarik buat Benar. kalian DM yang aja, horor-horor. DM kita aja. Nanti Iya. kita bakal bacain Betul. di episode selanjutnya. Betul. Oke, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channelnya Bekantan. Cia. Terus jangan lupa juga follow Instagramnya Bekantan di @bekantankreatif. Kreatif. Nanti kita bakalan bacain cerita-cerita kalian. Bener banget. Sama jangan lupa komen dong kalau misalnya ceritanya menyenangkan dan menyerukan, jadi nanti kita bisa bikin yang Dan menarik. komen juga dari cerita 3 tadi, apa sih yang paling serem, Betul. yang mana yang paling serem Mana yang menurut kalian? favorit kalian? Iya. Oke, gue Larry. Gue Ardin. Sampai ketemu. Dah. Dah.